sebuah ultimatum diberikan kepada Jepang, menyerah atau menghadapi kehancuran total. Tapi, keputusan yang diambil justru mengubah sejarah dunia selamanya. Setelah Perang Dunia Kedua di Eropa berakhir dengan kekalahan Jerman, negara-negara pemenang berkumpul dalam sebuah pertemuan penting, Konferensi Potsdam, yang digelar di Potsdam, Jerman, pada Juli 1945. Di meja perundingan duduk 3 tokoh besar dunia, Harry S. Truman yang baru menjabat, Joseph Stalin yang penuh ambisi, serta Winston Churchill yang kemudian digantikan oleh Clement Attlee. Selama 2 minggu diskusi yang intens dan penuh ketegangan, mereka merumuskan masa depan Jerman. Negara itu tidak hanya akan diduduki secara militer, tetapi juga dipaksa menjalani perubahan total melalui prinsip 4D: denazifikasi, demilitarisasi, demokratisasi, dan desentralisasi. Dari konferensi inilah lahir Deklarasi Potsdam, sebuah peringatan terakhir bagi Jepang, menyerah tanpa syarat atau menghadapi kehancuran total. Bagi Jepang, ultimatum ini menjadi bayangan gelap di atas negeri yang telah kelelahan oleh perang panjang. Di Tokyo, suasana mencekam mulai terasa. Siaran radio dan selebaran dari udara menyebarkan pesan tegas: menyerah sekarang atau hancur. Sekutu menuntut Jepang melucuti senjata, mengakhiri kekuasaan militer, serta memulangkan tentaranya menjadi warga sipil. Wilayah Jepang pun akan dipersempit, hanya menyisakan pulau-pulau utamanya. Namun di balik tuntutan keras itu, ada satu janji: Jepang tidak akan dimusnahkan sebagai bangsa. Mereka masih diberi kesempatan untuk bangkit sebagai negara demokratis. Ketegangan memuncak pada kalimat terakhir ultimatum itu. Tidak ada alternatif lain dan tidak akan ada penundaan. Sayangnya, respons pemerintah Jepang justru menimbulkan salah tafsir. Perdana Menteri Kantaro Suzuki terkesan mengabaikan ultimatum tersebut yang oleh Truman dianggap sebagai penolakan terang-terangan. Di dalam negeri Jepang, perdebatan sengit pun terjadi. Kubu damai yang dipimpin Shigenori Togo menyadari kekalahan sudah di depan mata. Sementara kubu keras dengan tokoh militer seperti Korechika Anami memilih bertahan hingga titik darah terakhir melalui strategi Ketsugo. Di balik semua itu, ada satu kekhawatiran besar: nasib Kaisar Hirohito. Bagi Jepang, sang kaisar adalah simbol suci. Kehilangannya berarti runtuhnya identitas bangsa. Kebuntuan ini membawa dunia ke titik paling menentukan. Amerika Serikat sebelumnya telah menggempur kota-kota Jepang, termasuk Tokyo, dengan pemboman besar-besaran. Namun, Jepang tetap tidak menyerah. Akhirnya, Presiden Truman mengambil keputusan besar. Ia memberi lampu hijau untuk menggunakan senjata baru yang belum pernah digunakan sebelumnya. Pada 6 Agustus 1945, bom atom dijatuhkan di Hiroshima. Setelah bom atom dijatuhkan di Hiroshima pada 6 Agustus 1945, Presiden Amerika Serikat saat itu, Harry S. Truman, segera mengeluarkan pengumuman resmi kepada dunia. Dalam pernyataannya, Truman menyampaikan bahwa sekitar 16 jam sebelumnya, sebuah pesawat Amerika telah menjatuhkan bom dengan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ia menggambarkan dahsyatnya ledakan tersebut sebagai energi yang setara dengan kekuatan dari mana matahari memperoleh energinya, menegaskan bahwa senjata baru ini memiliki daya hancur luar biasa dalam sejarah peperangan. Pengumuman tersebut bukan sekadar laporan, melainkan juga peringatan tegas, terutama kepada Jepang. Truman menekankan bahwa Amerika Serikat siap menggunakan senjata serupa kembali apabila Jepang tidak segera menyerah tanpa syarat.
Dengan demikian, pernyataan itu menjadi bagian dari strategi untuk menekan Jepang agar mengakhiri perang secepat mungkin. Namun, Jepang masih belum menyerah. 3 hari kemudian, pada 9 Agustus 1945, bom atom kedua dijatuhkan di Nagasaki. Amerika Serikat sebenarnya tidak memiliki cukup plutonium untuk bom nuklir ketiga. Namun Jepang tidak mengetahui hal tersebut. Akhirnya, pada 15 Agustus 1945, Kaisar Jepang Hirohito mengumumkan bahwa negaranya akan menerima deklarasi Konferensi Potsdam yang berarti menyetujui penyerahan tanpa syarat. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Hirohito berbicara langsung kepada rakyat Jepang melalui radio. Ia menggunakan bahasa yang cukup rumit untuk menyampaikan bahwa Jepang telah menyerah. 深刻世界の体制と帝国の現状とに鑑み、以上の措置をもって自力を収集せんと欲し、ここに重量なる男児臣民に次ぐ、秦は帝国政府をして、米英四蘇四国に対し、その共同宣言を受諾する旨通告せしめたり、そもそも帝国市民の公寧を図り、万邦共栄の楽しみを共にするは、構想の違反にして、秦の権限を飾るところ、先に米英二国に宣戦せるゆえんもまた、実に帝国の自尊と東亜の安定とを主義するに。Dengan nada tenang namun berat, Kaisar Hirohito berbicara langsung kepada rakyat Jepang melalui radio, menyampaikan keputusan yang akan mengubah jalannya sejarah. Jepang telah memutuskan untuk menerima ketentuan dari sekutu. Perang yang telah berlangsung bertahun-tahun, yang membawa penderitaan begitu besar, kini harus diakhiri. Dalam pidatonya, sang kaisar tidak secara langsung mengucapkan kata menyerah. Namun, ia menjelaskan bahwa situasi perang telah berkembang tidak menguntungkan bagi Jepang. Musuh telah menggunakan senjata baru yang sangat kejam, yang mampu menghancurkan banyak nyawa dalam sekejap. Jika perang terus dilanjutkan, bukan hanya kehancuran yang akan datang, tetapi juga bisa mengancam keberlangsungan bangsa Jepang itu sendiri. Demi menyelamatkan rakyat, demi menjaga masa depan negeri, Jepang harus mengambil keputusan yang sangat berat, menahan penderitaan yang tak tertahankan dan menerima yang tak dapat diterima. Dengan itu, Jepang menyatakan mengakhiri perang dalam Perang Dunia Kedua. Hari itu kemudian dikenang sebagai hari berakhirnya perang di Asia, sebuah akhir dari konflik terbesar dalam sejarah umat manusia. Tanggal 15 Agustus kemudian dikenang sebagai hari kemenangan atas Jepang atau VJ Day, Victory over Japan Day. Setelah Presiden Truman mengumumkan bahwa Jepang telah menyerah, massa turun ke jalan untuk merayakan berakhirnya Perang Dunia. Para tentara pun bersuka cita karena akhirnya bisa kembali pulang ke orang-orang tercinta. Namun, penyerahan Jepang belum sepenuhnya resmi. Butuh lebih dari 2 minggu lagi sebelum penyerahan tersebut diformalkan, yaitu melalui penandatanganan dokumen yang disebut instrumen penyerahan. Lokasi yang dipilih sangat khusus di atas kapal perang USS Missouri yang berlabuh di Teluk Tokyo. Beberapa hari sebelumnya, pilot Jepang bahkan membantu mengarahkan USS Missouri ke posisinya, melewati bangkai kapal-kapal perang Jepang yang telah hancur. Upacara itu sendiri berlangsung sederhana, hanya di sebuah meja di dek kapal dengan 2 kursi. USS Missouri sengaja dipilih sebagai tempat upacara. Pada pagi 2 September 1945 di Teluk Tokyo, dunia menyaksikan sebuah akhir dari babak paling kelam dalam sejarah manusia, penyerahan Jepang.
Di atas geladak USS Missouri, para jenderal, laksamana, dan perwakilan dari berbagai negara sekutu berdiri dalam formasi rapi. Kamera-kamera mengarah ke meja sederhana, tempat dokumen penyerahan akan ditandatangani, dengan Jenderal Douglas MacArthur memimpin prosesi yang syarat makna itu. Namun, jauh dari sorotan kamera dan keheningan khidmat di atas dek, di dalam perut kapal terdapat dunia lain yang bergerak cepat dan tanpa jeda, ruang radio. Di sana tidak ada seremoni, tidak ada jeda untuk mengagumi sejarah yang sedang ditulis. Yang ada hanyalah deretan operator dengan headset terpasang, jari-jari yang terus bergerak di atas kunci Morse, dan mesin teletype yang berdetak tanpa henti. Pesan demi pesan masuk, singkat, padat, dan seringkali dalam kode, membawa instruksi, laporan, dan konfirmasi dari berbagai penjuru armada sekutu yang mengelilingi teluk. Setiap sinyal yang diterima harus segera dipahami, dicatat, lalu diteruskan. Armada laut, kapal pengawal, hingga patroli udara bergantung pada aliran komunikasi ini untuk memastikan bahwa upacara berlangsung tanpa gangguan. Dalam momen yang begitu genting, ruang radio menjadi pusat saraf, tempat di mana informasi mengalir dan keputusan didukung oleh kecepatan serta ketepatan. Ketika di atas dek pena akhirnya menyentuh kertas dan dokumen ditandatangani, menandai berakhirnya Perang Dunia Kedua, gema peristiwa itu tidak hanya berhenti di Missouri. Dalam hitungan detik, berita tersebut dikirim dari ruang radio, dipancarkan melintasi samudra, diterima di markas besar militer, dan segera menyebar ke seluruh dunia. Di ruang sempit itu, para operator mungkin tidak berdiri menyaksikan langsung penandatanganan. Namun merekalah yang memastikan bahwa momen tersebut tidak hanya terjadi, tetapi juga diketahui, dipahami, dan dikenang oleh umat manusia. Sejarah memang ditulis di atas dek, tetapi di ruang radio, sejarah disebarkan ke dunia. Dek veranda sisi kanan kapal dipersiapkan untuk peristiwa bersejarah ini. Dua bendera Amerika Serikat dipasang dengan mencolok. Salah satunya adalah bendera asli yang pernah dikibarkan oleh Commodore Matthew Perry saat memasuki Teluk Tokyo pada tahun 1853 untuk membuka Jepang terhadap dunia barat. Dek tersebut dipenuhi oleh perwira tinggi Amerika dan negara-negara sekutu. Sementara dari dek yang lebih tinggi, personel militer berpangkat lebih rendah ikut menyaksikan jalannya upacara. Seluruh proses penyerahan diatur dengan sangat tepat hingga hitungan menit. Pada pagi hari, berbagai delegasi sekutu mulai berkumpul di dek USS Missouri. Mereka terdiri dari perwira tinggi dari Amerika Serikat, Tiongkok, Inggris, Uni Soviet, Australia, Kanada, Prancis, Belanda, dan Selandia Baru. Sesaat sebelum pukul 09.00 pagi, delegasi Jepang tiba dengan perahu kecil.
great pictures of the USS Missouri, nicknamed Mighty Mo, with its 6 forward 16-inch 50 caliber guns ceremoniously pointing upwards. Tepat pukul 09.02, Jenderal Douglas MacArthur maju dan membuka upacara dengan pidato singkat, penuh wibawa, dan bernuansa filosofis. We are gathered here, representatives of the major warring powers, to conclude a solemn agreement whereby peace may be restored. We are gathered here, representatives of the major warring powers, to conclude a solemn agreement whereby peace may be restored. The terms and conditions upon which surrender of the Japanese imperial forces is here to be given and accepted are contained in the instrument of surrender now before you. I now invite the representatives of the Emperor of Japan and the Japanese government and the Japanese Imperial General Headquarters to sign the instrument of surrender at the places indicated. On behalf of Emperor Hirohito, Foreign Minister Mamoru Shigemitsu, signed for the Japanese government. Here is the same scene from different angles.
Japan accepted unconditional surrender according to the provisions of the Potsdam Declaration. The Supreme Commander for the Allied Powers will now sign on behalf of all the nations at war with Japan. Will General Wainwright and General Percival step forward and accompany me while I sign? Fleet Admiral Chester W. Nimitz for the United States. Admiral Sir Bruce Fraser for the United Kingdom. Carabisho, con Admiral Presidenta, General Mayor Voronov. General Sir Thomas Blamey for Australia. The representative of Australia will now sign. Dependente, Admiral Master, Admiral Moore.
Lieutenant Colonel Vile. Pada pukul 09.04, Mamoru Shigemitsu maju untuk menandatangani instrumen penyerahan atas nama Kaisar Jepang dan Pemerintah Jepang. Pada pukul 09.06, Jenderal Yoshijiro Umezu menandatangani dokumen tersebut atas nama Markas Besar Angkatan Darat Kekaisaran Jepang. Setelah pihak Jepang menandatangani, para perwakilan sekutu kemudian membubuhkan tanda tangan mereka pada kedua salinan dokumen tersebut. Pada pukul 09.08, Jenderal Douglas MacArthur menandatangani sebagai Panglima tertinggi sekutu. Of Canada will now sign. Representative of France will now sign. General Philippe Leclerc de Hautecloque for France. The representative of Netherlands will now sign. Air Vice Marshal Leonard M. Izett for New Zealand. Selanjutnya, perwakilan dari 9 negara sekutu menandatangani sesuai urutan. Laksamana Armada Chester W. Nimitz untuk Amerika Serikat, Jenderal Hasuyung Chang untuk Republik Tiongkok, Laksamana Sir Bruce Fraser untuk Inggris, Letnan Jenderal Kuzma Derevianko untuk Uni Soviet, Jenderal Sir Thomas Blamey untuk Australia, Kolonel Lawrence Moore Cosgrave untuk Kanada, Jenderal Philippe Leclerc de Hautecloque untuk Prancis, Laksamana Muda Konrad I. L. Helfrich untuk Belanda, dan Wakil Marsekal Udara Leonard M. Izett untuk Selandia Baru. Sebuah insiden sempat terjadi. Kolonel Kanada, Cosgrave, menandatangani di baris yang salah pada salinan Jepang, sehingga secara tidak sengaja ia menandatangani atas nama Prancis. Delegasi Jepang pun memprotes karena tidak mungkin membawa dokumen dengan kesalahan seperti itu kepada Kaisar. Namun, berkat tindakan cepat Ajudan MacArthur,
Jenderal Richard Sutherland, masalah tersebut segera diselesaikan dengan memperbaiki dokumen secara manual. Setelah semua tanda tangan dibubuhkan yang menandai penyerahan total tanpa syarat Jepang, Jenderal MacArthur menyatakan, upacara ini selesai. Kalimat itu, pada dasarnya, menandakan bahwa Perang Dunia Kedua telah berakhir. Seluruh upacara hanya berlangsung selama 23 menit.
delegasi Jepang meninggalkan USS Missouri, dan segera setelah upacara berakhir, ratusan pesawat sekutu, termasuk banyak pembom B-29, melintas di atas sebagai pertunjukan udara yang dramatis.